Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat roti yang lagi viral banget di TikTok nih. Ya, ini adalah Thailand Milk Bun. Roti susu yang berasal dari salah satu kafe di negara Thailand ini sangat digemari. Bukan hanya di negaranya sendiri, tapi di Indonesia pun ini sangat populer loh. Karena penasaran banget sama rasanya, cus aku langsung buat. Aku buat hanya dari 250 gram tepung terigu jadi 4 box loh. Roti ini juga tanpa telur, tapi bisa dapat tekstur yang selembut ini. Cus yang penasaran, kita lihat cara buatnya bareng-bareng. Pertama, kita siapkan wadah untuk menguleni adonannya. Lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu berprotein tinggi, tambahkan 35 gram gula, lalu aku tambahkan juga 3 gram ragi instan. Semua bahan-bahan kering ini kita akan aduk rata terlebih dahulu. Setelah tercampur rata seperti ini, kita masukkan 185 gram susu dingin. Oh ya, tadi aku udah spill ya, roti ini tanpa telur tapi bisa sangat lembut. Karena base resep roti yang aku pakai kali ini itu merupakan Japanese milk bread. Untuk resep tersebut memang bener nggak pakai telur, tapi tenang aja hasilnya super lembut. Jadi bakal cocok banget nih untuk dijadikan milk bun ala Thailand yang super lembut. Jika adonannya sudah setengah kali seperti ini, kita bisa masukkan 20 gram mentega atau margarin. Lalu tambahkan juga 3 gram garam. Lanjut adonannya akan aku uleni hingga kalis elastis. Dan ini kira-kira adonannya sudah tercampur rata serta sudah terlihat halus ya. Ini bisa kita hentikan mixernya. Lanjut akan aku uleni dengan tangan. Kalau teman-teman ingin menguleni dengan tangan dari awal boleh banget ya. Untuk alas yang aku gunakan, aku taburi dulu tepung terigu biar nggak lengket. Karena memang tekstur adonannya itu cukup basah. Jadi kita harus tambahkan tepung terigu sedikit saat menguleninya agar nggak lengket banget. Tapi teman-teman juga harus hati-hati ya, jangan terlalu banyak menambahkan tepung terigu, karena takut nanti teksturnya nggak selembut biasanya. Setelah permukaan adonan sudah lembut dan halus seperti ini aku cek window pan-nya, jika sudah terbentuk seperti ini kita siap untuk proofing ya. Setelah itu adonan rotinya ini kita proofing selama 60 menit atau hingga volumenya 2 kali lipat. Dan ini rotinya sudah mengembang sebanyak 2 kali lipat, lalu bisa kita uleni kembali. Sebelum diuleni, ini alasnya aku beri margarin atau juga bisa minyak, biar nanti adonannya nggak lengket. Aku juga balurkan di tangan ya. Aku sengaja nggak pakai tepung terigu lagi untuk menguleni adonan ini, karena takut nanti kebanyakan tepung terigu malah teksturnya jadi keras. Setelah rotinya kita kempeskan, lanjut kita akan bagi-bagi menjadi 24 bagian. Untuk berat adonannya sendiri sekitar 20-21 gram. Setelah selesai dibagi-bagi per porsi, lanjut kita akan rounding. Fungsi rounding sendiri salah satunya selain untuk menghaluskan permukaan roti jadi bentuknya cantik, rounding sendiri juga sangat berfungsi untuk membentuk si serat rotinya. Dan ini sudah selesai semua, lanjut akan aku susun di dalam loyang rotinya. Aku memakai 2 loyang, satu ukuran 20 x 20, yang satu lagi 20 x 10. Setelah itu kita lanjut ke proofing kedua selama 45-55 menit. Sambil menunggu proofing kita akan buat isiannya. Aku masukkan 2 sendok teh bubuk custard, lalu tambahkan 20 gram maizena. Untuk manisnya bisa disesuaikan ya, aku pakai 30-35 gram gula. Lalu masukkan 200 ml susu, sambil diaduk seperti ini, dimasukkannya secara bertahap biar nggak ada yang menggumpal. Oh ya, jangan lupa biar balance rasanya, ini aku tambahkan sejumput garam. Dan jika larutannya sudah tercampur rata seperti ini, langsung aja kita masak di atas kompor hingga mengental dan mendidih. Aduk selama memasak ya, biar nggak ada yang menggumpal. Nah, jika sudah mengental dan mendidih seperti ini, bisa kita matikan apinya, lalu tambahkan 1 sendok makan mentega atau margarin. Oh ya, untuk fillingnya sendiri, ini aku pakai filling diplomat cream. Diplomat cream yang aku pakai, flanya itu nggak menggunakan telur sama sekali ya. Telurnya diganti dengan tepung custard. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan telur, bisa menggunakan 1 butir kuning telur untuk 1 adonan ini. Lanjut, ini akan aku tutup dulu si flanya sampai benar-benar dingin. Balik lagi ke adonan yang kita proofing. Nah, ini sudah sekitar 55 menit aku diamkan dan sudah mengembang ya.
Setelah itu adonan rotinya ini kita akan panggang. Ini ovennya sudah aku panaskan dulu sebelumnya. Rotinya aku panggang dengan suhu 160 sampai 175 derajat Celcius selama 30 sampai 35 menit dengan api atas bawah. Sesuaikan lagi dengan oven masing-masing ya teman-teman. Lanjut kita buat diplomat krimnya. Kita siapkan 50 gram whipped cream bubuk lalu ditambahkan 100 ml air dingin. Selanjutnya whipped creamnya ini akan aku mixer hingga kaku. Oh ya, bagi teman-teman yang menggunakan whipped cream cair, teman-teman bisa menambahkan gula pada flanya ya, biar lebih terasa manis. Setelah whipped creamnya kaku, kita bisa masukkan flanya, lalu kita mixer semuanya hingga tercampur rata seperti ini. Nah, ini teksturnya akan kelihatan halus seperti ini ya, diplomat krimnya. Dan ini sekitar sudah 30 menit, kita bisa angkat rotinya. Dinginkan terlebih dahulu sebelum kita isi fillingnya. Kelihatan cakep banget ya teman-teman. Ini menurutku bagian atasnya cukup lumayan coklat. Tapi kalau teman-teman ingin bentuknya persis banget sama Japanese milk bread, bisa teman-teman turunkan suhu api atasnya ya. Atau bisa juga taburkan tepung terigu di bagian atas kue biar nanti hasil panggangannya tidak coklat. Nah, ini untuk bahan taburannya. Aku pakai gula donat dan juga susu bubuk full cream 1:1. Untuk packagingnya, ini aku pakai ukuran 15 x 10 cm. Setelah itu, kita akan bagi rotinya masing-masing 6 buah ya. Kita masukkan ke dalam mikanya. Wah, nggak nyangka ya. Dari 250 gram tepung terigu bisa dapat sebanyak ini loh. Selanjutnya rotinya akan aku gunting bagian atasnya membentuk tanda silang seperti ini agar nanti kita bisa masukkan filling di dalamnya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, tekstur rotinya sangat lembut, jadi waktu digunting tuh kelihatan banget kayak gini. Setelah itu bisa kita masukkan fillingnya. Diplomat krimnya kita masukkan ke plastik segitiga, lalu tinggal kita semprotkan ke dalam rotinya. Ini untuk jenis fillingnya itu aku buat fillingnya agak encer ya, karena ketika nanti dimakan aku ingin ini fillingnya lumer. Tapi kalau teman-teman ingin fillingnya itu seperti es krim, bisa tambahkan penggunaan whipped creamnya sebanyak 2 kali lipat dari resep ini. Untuk bagian atasnya aku beri krim juga kayak gini. Lalu setelah itu tinggal kita taburkan campuran antara gula donat dan susunya. Dan ini dia Thailand milk bun sudah siap untuk disajikan. Gimana teman-teman? Gampang banget kan cara buatnya? Selain mudah, modalnya ternyata juga nggak begitu mahal ya. Jadi bakal cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan, karena di sini belum banyak yang jualan ini loh. Dengan rasa yang enak dan harga yang ekonomis, pasti bakal jadi rebutan deh. Jadi sekarang yuk langsung kita cobain. Untuk di negara aslinya sendiri, ini sebenarnya disajikan dingin loh. Jadi roti ini tuh unik banget ya teman-teman. Dan bisa dilihat kalau dalamnya lembut banget kayak gini. Ditambah dengan filling dan taburan yang enak banget, dijamin deh yang nyobain pasti bakal ketagihan. Untuk perhitungan modalnya aku cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.